Tata cara wukuf dan hal yang harus dihindari agar wukuf sah. Seperti yang sudah dijelaskan dalam video sebelumnya, wukuf di Padang Arafah dilakukan sejak siang hari. Ibadah wukuf biasanya diawali dengan pelaksanaan sholat zuhur dan asyar secara bersamaan atau jamak takdim. Setelah itu akan ada seorang imam yang membimbing wukuf serta seruan-seruan mengenai ibadah dan doa-doa yang harus dipanjatkan selama wukuf. Sebagai rukun yang utama dan harus dikerjakan, wukuf mempunyai sejumlah aturan atau tata cara yang harus dilakukan. Beberapa aturan bahkan dilaksanakan sebelum jemaah haji tiba di Padang Arafah. Berikut tata cara pelaksanaan wukuf. 1. Wukuf dimulai dari perjalanan menuju ke Padang Arafah setelah terbit matahari pada 9 Zulhijjah. Selama perjalanan ini dilakukan, jemaah dianjurkan sambil membaca talbiyah, tahlil, dan takbir. 2. Singgah di Namirah, sebuah bukit di luar tempat wukuf. 3. Memasuki Padang Arafah setelah tergelincirnya matahari. 4. Jemaah yang melaksanakan wukuf harus memantapkan hati sebaik mungkin, kemudian membaca talbiyah sembari menantikan tahapan-tahapan ibadah wukuf. 5. Melaksanakan sholat zuhur dan asar secara jamak takdim dilaksanakan berjamaah. 6. Jemaah mendengarkan khutbah Arafah. Umumnya khutbah akan berkaitan dengan makna wukuf, mengenal Allah, amanat Rasulullah SAW, serta tentang khutbah wada dan sisi-sisi keagamaan lainnya yang membimbing jamaah menuju kemantapan doa dan zikrullah. 7. Berzikir, berdoa, dan membaca Al-Quran. Hal-hal yang harus dihindari agar wukuf sah. Ada beberapa hal yang harus dihindari jemaah haji saat melaksanakan wukuf agar ibadah haji yang dijalankan sah. Beberapa kesalahan ini bisa membuat nilai-nilai dan amalan wukuf berkurang, bahkan bisa mengakibatkan wukuf tidak sah. Berikut hal-hal yang harus dihindari saat wukuf. 1. Melakukan wukuf di luar wilayah Padang Arafah. 2. Keluar dari Padang Arafah sebelum matahari terbenam. 3. Menghabiskan waktu untuk mendaki Jabal Rahmah dan menuliskan prasasti sampai tidak fokus beribadah. 4. Lebih menyibukkan diri dengan berjalan-jalan dan berbelanja. 5. Menyibukkan diri berfoto-foto di Arafah. 6. Berdoa menghadap Jabal Rahmah dan membelakangi kiblat. 7. Tidur dan tidak memaksimalkan berdoa dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla.